Bismillahirrahmanirrahim. Apa penyebab azab kubur? Penyebab azab kubur yang paling dominan adalah an-namimat, orang yang suka mengadu domba, wa adamu tanazzuh minal baul, dan tidak perhatian dengan kebersihan hadas. Dia kencing sembarang. Kan banyak tuh orang yang kencing sembarang, ya, tidak cebok gitu ya, tidak jelas ceboknya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi SAW ketika itu lewat di dua kuburan, dua-duanya sedang diadab. Kemudian Rasul mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah dua, kemudian ditancapkan di dua kuburan. Kemudian Rasul mengatakan, mudah-mudahan dengan dua pelepah kurma yang belum kering ini bisa meringankan azab. Kemudian sahabat mengatakan, kenapa orang itu diadab wahai Rasul? Kata Rasul, yang satu karena dia namimah, suka mengadu domba. Yang satu karena tidak pernah bersih apabila membersihkan hadas. Ini dua poin. Yang ketiga, ghibah, orang yang suka menggibah. Dan ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari hadis Abi Bakrah. Bahwa Nabi SAW mengatakan salah satunya adalah yang menjadikan penyebab azab kubur adalah ghibah. Ghibah itu membicarakan orang yang kalau orang itu mendengarnya dia tidak suka. Kemudian yang nomor 4, al-ghulul, dia khianat dalam harta, mencuri harta orang. Kemudian juga yang nomor 5, hajrul Qur'anil Karim wa rafdhu, dia tidak suka dengan Quran. Yang ke-6, orang yang sengaja tidur ketika datang waktu sholat. Dan itu berdasarkan riwayat ataupun dari sahabat Samurah ibn Jundab radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, ammal ladzi yuthlagu ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfadhuhu wa yanamu anis salatil maktubah. Jadi ketika Rasul menjelaskan di kuburan itu ada malaikat yang membawa batu, kemudian ada yang terlentang, kemudian dibenturkan kepalanya sampai hancur. Kemudian malaikat ini pergi hendak mencari batu yang lain. Kemudian ketika datang batunya yang baru, rupanya kepalanya sudah kembali menjadi normal. Dibenturkan lagi, kemudian cari batu lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul menjelaskan kenapa azab orang ini seperti ini. Pertama, karena dia tidak pernah membaca Quran. Yang kedua, karena dia tidur saat datang waktu sholat. Kemudian yang ketujuh, al-kadhib, orang yang suka berdusta. Dan sekarang dusta ini paling mudah dilakukan dengan medsos. Kemudian yang nomor 8, zina. Kemudian yang nomor 9, aklur riba, memakan dosa riba. Kemudian yang nomor 10, asyirku wal kufru, kesyirikan dan kekufuran. Termasuk juga niyahatul mayit. Niyahatul mayit itu maksudnya orang yang hidup, ketika ada yang meninggal orang yang dicintainya, dia pun meraung-raung, menjerit-jerit seolah-olah menolak takdir Allah, seolah mentakdir Allah. Ini bahaya karena membuat orang yang meninggal itu diazab. Kata Nabi SAW, yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi atihi, bahwa mayit akan diazab dengan tangisan orang yang hidup kepadanya. Makanya antum wajib, laki-laki yang menggunakan akalnya, kalau ada keluarga yang meninggal, nasihati. Biasanya wanita-wanita yang suka niyahan, ya, nasihati mereka, jangan menangis, tabah, sebab dengan tangisan orang hidup itu menjadikan si mayit diazab masalahnya.